kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan. Sucikan dan kuduskan hati untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Menghadap hadirat-Mu, ya Tuhan. Engkau melayakkan kami, menguduskan kami lagi. Untuk kami datang bersyukur kepada Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kuduskan, layakkan kami untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin mengawali ibadah kami dan kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan jajah dipermuliakan. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dan pelayanan sore hari ini, baik pemimpin usia pemain musik, dan kami semua siap untuk memuji nama-Mu. Juga Engkau sudah kirim hamba-Mu untuk datang bersama-sama. Tempat ingin membagikan berkat bagi kami semua. Tuhan, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami percaya sore hari ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dan kami juga menyerahkan sidang jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan menolong mereka seperti Engkau menolong kami sampai ke tempat ini. Dan sukacita ilahi kami rasakan, suasana surgawi kami rasakan, dan kami nikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melayani berkata, Amin.
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, juga saya ucapkan selamat datang buat Bapak Gembala, sekalipun dokter ya, yang pada malam hari ini datang bersama-sama dengan kita untuk kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas hadirnya Tuhan. Kita semua dapat anugerah yang daripada Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan pujian ini dengan penuh penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku,
bersyukur Tuhan atas penyertaan dan anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersuka cita karena hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan kami untuk jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir tengah kami, siap memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dan ucapkan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Oleh karena hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, kita akan nyanyikan ini dengan penuh sukacita sambil berdiri. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, dan kita penuh sukacita di dalam Dia. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, haleluya, bersuka. Dalam Tuhan, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, barang kita mau bersuka cita oleh nama Tuhan. Walaupun cuaca panas, tetapi tidak menghalangi kita untuk bersuka cita. Amin. Karena hari ini ada hari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam katakan dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka di Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amen. Karena Allah yang kita sembah
Allah yang begitu sungguh besar kuasanya, dan Allah yang begitu heran bagi kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan puji Tuhan, pujian ini. Allah kita besar dan sungguh besar. Puji Tuhan, tiada mustahil bagi Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang begitu heran. Dia bahkan menciptakan langit dan bumi untuk semua umat manusia. Kita akan nyanyikan pujian ini, langit dan bumi pujian Dia. Haleluya. Mari kita akan pujian ini dengan sukacita. Puji
inilah pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan sebagai firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kami berdiri dan kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku bertahan teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Engkaulah Raja. Tapi memang sesungguhnya Engkaulah Raja kami yang berdaulat atas kehidupan kami. Mari Bapa di surga, terus Engkau berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Supaya kami belum menyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami semuanya dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui kehidupan hamba-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah kirim sampai ke tempat ini dengan selamat, sejahtera. Anugerah Tuhan menyertai hamba-Mu. Dan kesempatan yang baik ini juga akan menyampaikan kabar baik firman Tuhan
yang kami terima untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami percaya ibadah kami sore hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dari pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Si Tuhan, Gerawa Bapak yang siap untuk melayani kita semua pada kesempatan malam hari ini. Namun suatu hal yang di pertanyaan saya, kok kendel mendewean? Ya dia nanti cerita sendiri. Monggo Pak. Haleluya, haleluya, shalom. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kedua kalinya saya di tempat ini, bersyukur ya boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian saudara semuanya. Sukacita yang melimpah ketika kami memuji-muji Tuhan tadi. Waduh, luar biasa saya merasakan. Walaupun kita sederhana dengan jemaat yang sejumlah ini, tetapi ada malaikat di surga yang ikut bersorak-sorai. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada setiap kita, pujian bukan sekedar dari mulut saja, tapi biarlah hidup kita setiap hari, setiap saat satu pujian bagi Dia. Kan jangan sampai Tuhan berkata berat pribadi kita masing-masing, bangsa ini, umat ini, jemaat ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari padaku. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kita memuji Tuhan dengan mulut dan lidah kita, maka hidup kita juga menjadi pujian yang terindah bagi Tuhan. Kita akan lihat ya, setiap orang punya masalah beban berat. Saya sudah ilustrasikan gambarnya seperti ini, saya sayangkan ya. Setiap kita punya masalah, dan masalah itu bisa bertambah-tambah setiap hari. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir akan masalahmu, hidupmu. Masalah sekarang untuk hari ini saja, besok ada masalah yang lain. Ada seorang wanita umur 30 lebih, dia sudah mulai merasa masalah karena dia belum dapat jodoh. Dia minta didoakan supaya cepat dapat jodoh. Pertanyaannya, kalau sudah dapat jodoh, masalahnya berhenti? Ya enggak, tambah masalah, betul enggak? Kalau dia dapat jodoh, dia menikah, maka seandainya nanti suaminya sakit, masalah dia juga ya. Artinya dia mikir masalah saja, tapi ketika dia punya suami, suaminya punya masalah, keluarga suaminya punya masalah, itu menjadi masalah dia. Jadi dia berdoa supaya Tuhan selesaikan masalah mereka berdua. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun belum punya anak, masalah bagi suami istri ini. Pertanyaannya, ketika dia diberi anak, masalahnya berhenti? Tambah akeh. Dia harusnya mikir bujang aja, dia mikir suaminya, sekarang mikir anaknya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi masalah itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi kabar baiknya di dalam Mazmur 46 dan kedua, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Perhatikan kata-kata yang saya tulis, sebagai penolong dalam kesesakan dan masalah, sangat terbukti. Selalu saya ingatkan pada jemaat Tuhan, jangan pernah tinggalkan iman kita. Karena kita punya penolong yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Dan dikatakan dia sangat terbukti. Dari zaman ke zaman, Kejadian hingga Maleaki, Matius hingga Wahyu, terbukti pertolongannya secara ajaib dan sempurna. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah merasakan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan, nanti doakan oleh Bapak Gembala. Kenapa? Saya di sini juga mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali. Dari pagi saya ibadah di salah satu gereja di sebenarnya Kediri, tapi perbatasan dengan Nganjuk. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau buatkan. Wah, luar biasa. Dia berkali-kali menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Dikatakan sangat terbukti. Saya percaya setiap kita, nyun sewu, kalau beli sesuatu, katakan barang elektronik lah, yang paling sering kita beli adalah HP.
Saya percaya tidak ada satupun yang tidak punya HP ya, walaupun mungkin HP yang saya mungkin murah, tapi kita kebanyakan 99 kecuali generasi angkatan 50 atau 30 dia nggak punya HP. Tapi angkatan 60 aja 50 sudah punya HP. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kita tahu merek-mereknya ya, saya nggak promosi merek ini, merek ini, merek ini. Seandainya saya jual HP merek Bagong, saudara mau beli? Nggak mungkin. Apa itu mereknya? Nggak terkenal belas, ya kan? Tapi kalau merek-merek yang kita tahu sekarang seperti itu, kita mau beli. Dulu awal mula HP Cina itu saya nggak berani beli. Saya maunya apa Nokia, Samsung kan gitu, dan cukup terkenal. Tapi lama terbukti HP Cina itu bagus, akhirnya nggak beli. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan gunakan sesuatu yang sudah terbukti baik, yang sudah terbukti bagus. Dan ingin saya tegaskan, Tuhan kita ini sudah terbukti dari zaman ke zaman, pertolongannya ajaib dan sempurna. Jadi hari ini kita akan belajar pertolongan Tuhan bagi kita. Dan pertolongan itu selalu ajaib, pertolongan yang supranatural. Next. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pertolongannya sungguh ajaib dan sempurna. Sekali lagi, bagi yang belum pernah ngalamin pertolongan Tuhan, nanti ulangi didoakan, pasti akan alami ya. Kenapa saya gumun kalau salah satu dari kita belum pernah ngalamin pertolongan Tuhan? Yang ajaib ya. Betul. Kalau ada orang Kristen hingga hari belum pernah ngalamin pertolongan Tuhan, itu sesuatu yang aneh, langka. Kita ikut Kristus sih kenapa? Karena ditolong Tuhan. Tetapi bagaimana cara Tuhan, next, bagaimana cara Tuhan ini menolong kita? Dari sekian banyak cara Tuhan menolong kita, saya simpulkan dua hal saja. Yang pertama yang paling sering kita ingin, kita harapkan, yaitu beban berat masalah langsung hilang. Next, ya ini. Jadi ketika kita punya penyakit kanker stadium sekian, berdoa dalam nama Yesus, sembuh, nggak pakai lama. Kita inginnya seperti itu, betul ya? Nah, pastilah namanya orang pengen instan. Zaman saya dulu ya, buku-buku masakan tuh kalau misalkan masak soto tak belinya dewe-dewe ya. Sekarang satu plastik ada. Jadi laki-laki semuanya sekarang pintar masak. Kenapa? Sudah ada bungkusannya ya. Masak apapun juga sudah ada bungkusannya, sudah instan. Semuanya senang instan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Pasti rindu pertolongan Tuhan yang langsung hilang. Kenapa? Ketika kita ada masalah berat, next, maka kita boleh menyatakan apa? Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian, kan gitu. Ratapan kita diubah menjadi tari-tarian. Next, ada perempuan 12 tahun sakit perdarahan, dan kita tahu kisah ini. Kalau kita baca sekilas, mungkin kita tidak masuk di dalam pikiran kita secara betul-betul, hanya sekedar cerita saja. Tapi saya sebagai dokter mengerti betul kesusahan dari wanita ini. Kenapa? Suatu ketika ada seorang ibu masih umur 30-an, dia berkata, "Pak, saya ini sudah menstruasi, nggak selesai. Berapa lama Bu?" Ini ibu muda ya. 2 minggu. Biasa 1 minggu atau nggak sampai 1 minggu, 5 hari, 7 hari sudah bersih. Ini hari 10, hari 11, 12 sampai 2 minggu, 14 hari. Mau hari yang ke-15 tidak selesai, bahkan tambah banyak. Loh, ini 12 hari, 12 atau 14 hari, 2 minggu. Bingungnya kayak opo ya. Sampai dalam saya tak berobat. Kalau sekarang gampang kasih obat selesai, karena saya tahu obatnya. Bisa dibayangkan wanita ini 12 tahun lulus TK, SD, lulus SMA gak mari.
12 tahun. Nah, memang SD nggak ada yang haid ya. Bayangkan saja waktunya itu loh. Dan waktu itu belum ada Yosef Pembalut seperti zaman sekarang. Bisa dibayangkan penderitaan wanita ini. Dari percaya asal jamah saja. Sit, namanya sit. Itu ada ujung jumbe. Jumbe itu talit, bahasa Ibraninya. Sit yang lilitan dari tali itu. Dijamah saja, saat itu juga aku akan sembuh. Sesuai imannya terjadi. Tidak pakai lama, nggak perlu suwe-suwe. Wes, mandek darah. Ini Tuhan kita. Salah satu bukti dari Tuhan kita ajaib. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Yang kedua, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perjanjian, di depan adalah Teberau, di belakang Fir'aun. Maju binasa, mundur binasa. Memang Tuhan izinkan hanya noleh ke atas saja ya. Jadi kalau sudah punya masalah, masalahku berat, sini berat, noleh mundur ya. Tuhan kita sumber pertolongan. Tidak pernah habis-habisnya pertolongannya. Tidak pernah berhenti belas kasihnya bagi umatnya. Waktu itu Musa berseru dan dia angkat tongkatnya membelah laut Teberau dengan angin timur. Wus. Dan kita bisa melihat tidak pakai lama. Wus, laut itu hilang. Bahasa saya hilang sesuai jalannya ya. Lautnya ada tapi sudah terbelah kiri kanan jadi tembok. Nah seperti ini, tembok itu air. Bisa dibayangkan ini mujizat Tuhan. Gak masuk akal. Betul gak masuk akal. Tapi ini Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi pertolongan Tuhan secara langsung diangkatnya. Suatu ketika ada seseorang berobat ke saya. Dia kena tumor jinak di tangannya. Salah satu jemaat Tuhan. Dan dia berkata, waktu sebelumnya, saya punya iman tumor ini sembuh dengan sendirinya. Saya seorang hamba Tuhan, saya juga sebagai seorang dokter, saya ngomong, Bu, baik kita berdoa Bu, tetapi tetap operasi ya, karena saya pikiran saya jalan ya, operasi Bapak bisa ya, nanti kita jadwalkan untuk operasi ini. Saya katakan imannya orang ini besar. Pada hari tentukan, jam tentukan dia datang lagi. Dia siap dengan operasi itu. Saya sudah siapkan alatnya, sudah siapkan biusnya. Tapi dia katakan lagi, Pak, saya tetap punya iman tumor jinak ini. Orang bilang uji-uji ya. Kalau saya ngomongnya ateroma, ini pasti hilang. Ya Bu, kita berdoa aja. Saya kuatkan dia doa. Tapi saya sebagai dokter akan operasi. Waduh, ini menguatkan, antara menguatkan dan jatuhkan ya. Tetapi karena ini bidang saya juga berdoa buat dia. Kemudian saya bius lokal, anestesi lokal, saya suntik di sekitar tumor jinak itu, tumor jinak lemak di tangannya. Seperti biasa, saya tunggu 5 menit. Tidak tahu yang terjadi, hilang. Saya sebagai dokter selama 30 tahun lulus, belum pernah mendapati seperti ini. Dia kaget, saya lebih kaget. Ya berjalan, sambatin Tuhan. Aku tadi berdoa tapi heran juga ini kok hilang. Karena kita heran pada jawaban doa kita, betul gak? Kita berdoa Tuhan jawab, lo kaget. Kenapa? Gak seperti yang kita pikirkan. Ini bius, suntikan anestesi lokal. Hanya bius saja, tidak pernah bisa menghilangkan itu. Saya mau cariin tuh, nggak ada, saja juga nggak ada. Dan pisau bedak tidak pernah menyentuh kulitnya. Hilang. Langsung hilang. Ini imannya. Saya bersyukur, dia bersyukur. Kita doa. Tapi orang bilang, oh dokter rugi. Kalau duit mari enggak, kita akan rugi. Ini kesaksian yang hebat. Kisah yang luar biasa. Setelah kasihan Tuhan, inilah Tuhan yang kita sembah. Ini adalah pertolongan yang bisa segera kita dapatkan. Masalah dihilangkan. Tetapi ada pertolongan Tuhan yang kedua yang kadangkala kita tidak sadar kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Apa itu yang kedua?
Tuhan biarkan masalah, problema, kesesakan tetap ada. Tapi Dia, Tuhan kita, memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Makanya Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus katakan apa di Filipi itu? Aku tahu apa itu kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan dan seterusnya, penderitaan. Tetapi segala perkara dapat aku tanggung. Artinya apa? Perkara itu nggak hilang, Bapak Ibu. Masa dihadapi tidak hilang, tetapi ada pertolongan Tuhan yang lain. Apa? Tuhan memberi kekuatan bagi dia untuk dia menanggungnya, untuk dia mengatasinya. Kalau dipikir-pikir, enak yang pertama, yang kedua. Nah, Bapak Ibu pasti batin, enak yang pertama, masalahnya hilang. Betul ya, saya tahu batinmu ya. Di Alkitab ada contohnya. Lihat di kitab Daniel ya. Next. Ini ada 3 tokoh. Saya suka nama aslinya, Hananya, Misael, Asaria, yang Bapak Ibu kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Saya tuh heran ya, yang terkenal Sadrak, Mesak, Abednego, tapi gilirnya Daniel yang dikenal malah Daniel, artinya Belsasar ya gitu ya. Kan namanya nama Babel. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama Babel. Nama asli dari ibu Ibrani, ibu Yahudi adalah Hananya, Misael, Asaria. Itu artinya bagus loh. Jadi Daniel itu artinya bagus. Jadi kalau mau adil, nyebut Hananya, Misael, Asaria, ibu Daniel, jangan Daniel, nyebut Belsasar ya gitu ya. Adil ya, sama-sama nama itu, wis oke lah. Tetapi 3 tokoh ini berbeda dengan yang kita lihat yang tadi langsung hilang masalahnya. Karena imannya dia berhadapkan dengan masalah yang berat, masuk perapian yang menyala-nyala. Dan Alkitab yang kita pegang menulis perapiannya dipanaskan 7 kali lipat. Yang lempar tuh mati. Mereka dilemparkan dalam keadaan terikat. Yang lempar tuh mati. Seandainya Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu sekalian, hanya punya satu cara saja. Pasti ketika dilempar langsung dipadamkan apinya, betul nggak? Masalah itu hilang. Kalau Tuhan kita Tuhan yang monoton gitu ya. Dilemparkan, gampang Tuhan matikan. Ya, gak nyuruh apa aja di toilet itu bisa mati ya. Mati lampunya, mati. Apinya bisa, dia turun di situ. Kemudian lepas katanya bisa. Betul bisa ya? Bisa banget atau cuma mikir suwe-suwe lah Tuhan kita dasi ya. Mikir suwe-suwe iso gak bisa. Seperti tadi ada laut Tebro, dibelah Tuhan langsung hilang lautnya. Sesuai jalan yang akan mereka lalui. Tetapi saat itu Tuhan tidak berbuat yang sama dan berbuat yang lain. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang monoton, Tuhan yang kreatif. Banyak pertolongan yang Dia berikan sesuai dengan hikmatnya. Ketika Dia lemparkan ke dalam api, apinya tetap ada. Bukan cuma panasnya segitu saja, tapi saya katakan tadi 7 kali lipat lebih panas dari sebelumnya. Apinya tetap ada, tapi yang membedakan pertolongan Tuhan tetap ada. Bau sangit nggak ada, dia terikat, ikatannya lepas. Bapak Ibu pernah mengalami kejadian seperti ini, pertolongan Tuhan seperti ini? Kalau enggak sadari, Bapak Ibu sudah mengalaminya. Aku ngontrak rumah dari tahun ini kok gak mari-mari. Kapan pertolongan Tuhan? Saya ingin katakan Tuhan sudah bilang sudah beri kekuatan untuk bertahun-tahun tanpa kita sadari. Kontaknya tetap ada. Atau kita mungkin punya hutang puluhan juta atau mungkin ratusan juta. Gak bisa bayar dari dulu, gak bisa dipikir. Pokoknya ikut Tuhan dan jujur hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan beri kekuatan
untuk dia, untuk kita bisa melangkah dalam hidup ini. Ketika saya renungkan ini Bapak Ibu, saya seringkali mengalami pertolongan Tuhan yang kedua. Dulu saya pikir ketika ada penyakit, saya berdoa, Tuhan tolong aku, penyakit itu hilang. Dulu kita ada masalah berat, saya berpikir Tuhan tolong aku, langsung hilang. Tapi hari ini saya belajar, ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan biarkan masalah itu tetap ada untuk sementara waktu. Tetap ada untuk melatih kita sabar. Tapi di situ kita mengalami pertolongan Tuhan yang tidak kita sadari. Dia beri kekuatan untuk kita menanggungnya. Saya beri di sini, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa aneh, ini bojo ini dari dulu nggak dibawa ya. Ada banyak hamba Tuhan, para gembala, kalau saya datang, apalagi yang dulu saya bersama istri kemana-mana berdua, puji Tuhan, katakanlah anak saya ikut, sekarang besar-besar sudah mereka bisa ikut, puji Tuhan, satu keluarga pelayanan, sekarang yang lain juga pelayanan juga ada tempat lain yang anak, tak istrinya mana? Bagi mereka nggak tahu, mereka mesti tanya, apalagi gereja baru ya, saya nggak tahu, Mbak Gembala tahu nggak masalah saya? Kalau saya di sini saya alami yang kedua, saudara. Hampir 3 tahun yang lalu, saya kemana-mana sebelumnya pelayanan kemana selalu bersama istri, dan dia menguatkan saya. Jadi suatu ketika Tuhan izinkan terjadi. Rumah kami tingkat 2. Suatu ketika dia naik tangga itu, saya tahu pusing kepalanya. Saya tensi normal. Saya biarkan karena hanya sekedar pusing, saya beri obat pusing biasa. Besoknya kita harus ke pemakaman karena ada salah satu rekan hamba Tuhan yang dipanggil pulang papanya. Kita datang ke pemakaman. Jadi mobil saya di garasi, istri saya berjalan masuk seperti biasa di garasi itu, pusingnya sudah hilang. Kita berangkat dan sampai di pemakaman di mana kita harus menghadiri pemakaman itu. Saya turun dari mobil, istri saya tidak bisa turun. Tahu-tahu kakinya sudah tidak bisa digerakkan sebelah kiri, lumpuh. Dan saya sebagai dokter tahu persis itu sakit apa. Sakit stroke Bapak Ibu, dadak. Namanya stroke dadak, ada stroke yang lama ya, sorry. Kemudian saya periksakan, banyak teman-teman dokter rumah sakit yang mendukung saya, hamba Tuhan yang berdoa, diperiksakan. Yang membuat saya terkejut, tidak ada penyebabnya. Dokter ini bisa gitu loh, bisa salah, bisa nggak tahu penyebabnya ada. Mereka angkat tangan, Bos, kalau panggil saya Bos, teman saya. Bujumu tak pikir kolesterolnya tinggi, tak pikir darahnya tinggi, tak pikir gulanya tinggi, diabetes. Nggak ada, nggak bisa. Kata siapa? Ya mbak, dia ada gitu. Saya juga gitu. Biasanya stroke penyebabnya darah tinggi ya, tahu ya, umum, diabetes, kolesterol, 3 itu. Ini tidak ada penyebabnya. Terus lalu bagaimana katanya? Bagaimana kira-kira ke depannya secara medis katanya gitu. Ke teman saya ada banyak spesialis saraf, spesialis radio saraf juga di Surabaya, saya konsul di Bogor juga, teman saya sudah di berbagai tempat kota. Dia angkat tangan semua. Tidak tahu. Kemungkinan ini seumur hidup. Tidak tahu. Waktu saya sudah stres dulu, berarti Tuhan, aku nangani waktu balik sembuh, ini bujuku dewe. Berapa waktu itu saya sedih, saya pikir saya berdoa, banyak hamba Tuhan datang, waduh nggak terhitung belasan hamba Tuhan datang, pendeta, gembala berdoa. Dalam nama Yesus sembuh. Hari ini pun tetap berbaring, tidak bisa pulih, tidak bisa bangun. Saya tinggalkan ada suster yang merawat. Dulu saya pikir saya ngalami masalah yang pertama, hilang. Waduh, puji Tuhan. Tapi ketika saya mengerti kebenaran Tuhan, masalah itu tetap ada. Hingga ini hampir 3 tahun saya bisa berdiri tetap layanan. Karena Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi pertolongannya tanpa saya sadari. Yesus tetap baik, selama-lamanya baik. Jangan pernah katakan Yesus tidak baik. Dia ada kebaikannya.
Jadi ada dua hal Bapak Ibu. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, masalah itu bisa segera dihilangkan. Kalau bisa katakan ini tipe Kristen anak-anak punya masalah berat, langsung Tuhan ambil masalah itu. Itu Kristen anak-anak. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak kedewasaan kita, Kristen dewasa, maka masalah bisa dibiarkan Tuhan ada. Waduh ya kok, jangan takut tadi ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Betul terjadi yang saya alami. Jadi kalau saat tadi nyanyi diajak WL bersuka cita, betul saya bersuka cita. Karena suka cita itu bukan pada hal-hal duniawi dan hal yang fisik, tapi suka cita kita tetap pada Yesus yang sudah memberi keselamatan bagi kita. Haleluya, biar Tuhan kita menyertai, tetap setia sama Tuhan. Masalah apapun terjadi, mungkin masalah gak hilang, Tuhan beri kekuatan bagi kita. Ojo gemetar, ojo khawatir, ojo cemas. Aku ngalami ya. Saya bisa ngomong sih karena saya ngalami sendiri. Dan saya dikuatkan oleh Bapak Ibu sekalian, kesaksian-kesaksian saya dengar. Ternyata masalahku sih kecil. Tadi pagi saya ke daerah Nganjuk sana. Mbak Tuhan ini saya tanya gembalanya, Pak, putranya berapa Pak? Karena ada 1,5 jam sebelum ibadah. Putra saya 1. Tapi, saya kaget pada tapinya. Biasanya putra 1, karena ada tapinya. Baru saya dengar, 1 waktu 5 tahun dia dipanggil Tuhan sakit leukemia. Saya pikir, Tuhan, saya nggak ngomong. Bagaimana? Saya nggak bisa ngomong. Saya hanya ngomong sama Tuhan dalam hati saya. Tuhan, masalahku belum sepiro. Orang ini lebih berat. Tetapi dia tetap setia membagikan jemaat yang tidak banyak. Mungkin sekitar kita ini 50 orang. Ini loh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan. Jangan khawatir punya masalah. Jadi tadi saya katakan masalah itu setiap hari tetap ada, bahkan berlimpah-limpah, tambah-tambah. Tapi semakin banyak masalah, semakin banyak mujizat yang kita alami. Betul ya? Mujizat terjadi dari masalah. Coba mikir, aduh kok ini enggak. Mujizat pertolongan Tuhan yang seperti yang kita alami. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi kita dan sadari bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang perkasa, pertolongan yang tidak pernah berkesudahan. Kita tidak menyadarinya, tapi hari ini kita sadar masalah boleh tetap ada, tapi Dia setia di dalam kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Engkaulah kuat, amin. Engkau kekuatanku yang menopangku. Akan pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru. Yes, Engkau baik Tuhan.
Ada di antara kita yang saat ini berbeban berat, berludah kesesakan, sudah bisa mengangkat tangan di depan, saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat. Dan Alkitab yang kita percaya mengatakan pertolongannya sungguh sangat terbukti. Kau melihat tangan terangkat Bapa, Kau menjamah setiap kami, Kau tidak melewatkan kami. Hari ini kami melihat bahwa Kau berdaulat atas hidup kami, dan Kau menolong setiap pribadi dengan cara-Mu dan hikmat-Mu. Setiap kami merindukan pertolongan pertama, bila kami punya masalah, kami berseru dan kami berharap masalah itu segera hilang. Tapi hari ini kami melihat Engkau berkuasa juga menolong kami dengan cara yang kedua. Ketika masalah itu tetap ada dan terus ada, bahkan semakin bertambah berat, Engkau sebagai penolong kami tetap terbukti. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penopang kami, sehingga kami boleh menjalannya bersama Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat aku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Hari ini kami percaya Engkau berdaulat atas kami, dan dengan tangan kasih-Mu Engkau terus menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan setiap hati jemaat yang hadir saat ini. Iman kami boleh dikuatkan, semakin kami mencintai Engkau, semakin kami mengasihi Engkau. Jamah setiap kami Tuhan, ketika kami pulang nanti, Roh Kudus tetap bersama kami, memelihara kami di dalam kasih kuasa-Mu. Dan secara khusus kami berdoa hamba yang kasih gembala kami, tak Presta Gideon Suharyo, Presta Indra kedua putranya, kasih karunia-Mu ada diri hamba-Mu sekeluarga, hikmat urapan baru senantiasa ada diri hamba-Mu. Kuasa ajaib naungi hamba-Mu ini. Ketika hamba-Mu membawakan tempat ini, Tuhan menyertai dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib, sehingga jemaat semakin bertumbuh dan akhirnya berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja ini di tengah kampung ini boleh jadi berkat Tuhan. Dan ketika nama Yesus di tempat ini, akan menarik banyak orang, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk WL, untuk pemain musik multimedia, dan semua pelayan Tuhan yang tempat ini. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir, ataupun yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir saat ini. Kami percaya Tuhan juga menjamah mereka. Biarlah kami tetap setia sampai akhirnya, sampai Engkau datang yang kedua kali mendapati kami tanpa cacat celah di hadapan Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Masiah, berkhusus kami hidup, nama dan segala nama kami sudah diberkati. Yang percaya, kita boleh katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa malam hari ini kita diberkati lagi, maunya kita ini instan. Dalam nama Tuhan Yesus bablas, ya tak? Semua beres. Tapi ada sesuatu yang kedua tadi. Kalau kita nih kuat menghadapi persoalan sampai hari ini kok ndak wis-wis. Cara Jawa niki ora nek entek tumpuk undung. Ya, terus menerus tidak ada habisnya. Ternyata kalau kita masih kuat sampai hari ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ya, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur terus melayani Tuhan. Amen. Juga istrinya semakin sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja kita. Kita menyanyi Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam,
gitu. Kami berkat Tuhan kesehatan kuat, panjang umur sampai hari ini, menghadapi persoalan hidup kita kuat. Ini adalah berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, kalau saudara sehat di rumah sakit, bayar Pak oksigen? Bayar. Hari ini ada yang bayar sama Tuhan oksigen? Ini merupakan suatu anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa kita nikmati adalah sehat, kuat, panjang umur, menikmati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Dalam lantas Pak Rawi Bermalih, kiranya Tuhan memberkati tidak hanya hari ini, tapi kita harap setiap bulan bisa datang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan ketemu lagi untuk tanggal besok ada Raja Wali sore, terus tanggal kita mau ketempatan untuk guru-guru Sekolah Minggu sekota. Saya sudah nolak, kurang cukup, tidak cukup, tidak apa-apa, pokoknya seket lebih tidak apa-apa. Tanggal 4 November ada guru-guru Sekolah Minggu akan kumpul di sini. Ya kita doakan ya supaya tentunya bukan untuk pulangnya dengan damai sejahtera, tapi paling tidak mosok 5.000 orang aja dikasih makan sama Tuhan, pokoknya bisa ikat gitu. Nanti kita akan sediakan makan buat mereka. Amin. Di nama Tuhan juga mungkin tanggal 25 akan hamba Tuhan juga akan kumpul di sini. Tanggal 25 Oktober ini hamba Tuhan akan kumpul di tempat ini. Biasa kumpul hamba Tuhan ya rutin 1 bulan sekali, biasanya minggu-minggu terakhir. Di nama Tuhan. Sekali lagi, matur nuwun Bapak, Tuhan berkati, Tuhan beserta sampai rumah dengan ketemu keluarga luar biasa. Tadi sungguh saya tanya, Tuhan, biasanya rombongan kok dijen. Tapi luar biasa, Tuhan selalu menyertai kita beri bersama-sama. Kami memuji bersama. Kami telah menghintar kami bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amen. Dan keajaiban-Mu akan terus bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan terus melihat, merasakan, menikmati keajaiban Tuhan. Dan malam hari ini pun adalah malam yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan kami boleh Tuhan berkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan sebentar umat-Mu pulang, juga hamba-Mu kembali pulang ke Malang. Tuhan tolong berkati dalam perjalanan, Tuhan lindungi, aman, sejahtera, oleh karena ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih keluarga hamba-Mu, kami juga serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita akan terus melimpah dalam kehidupan hamba-Mu, dalam bekerja, dalam berkarya, dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan. Amin. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah. Damai, sejahtera, dan sukacita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-Mu, memberkati ekonomi, memberkati usaha pekerjaan-Mu, memberkati keluarga-Mu, diberkati Tuhan. Baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang berjalan kaki maupun kendaraan, sama-sama diberkati dan dilindungi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan terlupa.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, ada satu yang berjalan. Keluarga Pak Riyadi telah menerima cucu yang pertama, perempuan, diberkati Tuhan. Amin. Dan mungkin minggu depan bisa menyerahkan anak. Amin. Amin. Sebab kita semua dipilih, diutus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Oh, sama-sama dengan suka. Kita dipilih buat segala bangsa. Tepuk tangan semuanya. Kita dipilih menjadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Mau kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Mau kemuliaan hanya bagi Dia. Orang yang mengangkat tanganmu, mau kemuliaan dan hormatkan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih segala hal. Tepuk tangan di atas kamu. Dipilih jadi umatnya. Saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya. Amin. Mau kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Tepuk tangan di atas kami. Terimalah hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Yang mau lompat bareng saya, come on.